Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Ulangan 4 ayat 13. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, berupa 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ajaran yang menyesatkan, yang sering didengungkan, yaitu seperti aturan dibuat untuk dilanggar. Dan kalau bisa setelah dilanggar, sengaja buat kekacauan, lalu buat aturan sendiri. Dan bangga rasanya kalau kita bisa menjadi pembuat aturan. Apalagi aturan itu mengikat bagi semua orang kecuali dirinya. Waduh, Bapak Ibu, itu pengajaran yang sesat. Mengapa? Karena jikalau aturan tidak ditegakkan, contohnya dalam permainan sepak bola, sekalipun banyak gol yang dimasukkan ke gawang lawan, tetapi tidak memenuhi kriteria aturan, tentunya kemenangan juga akan dibatalkan. Penting sekali kita paham mengenai tentang aturan. Ini bukan soal hukum dunia, tapi sebagai hukum Allah. Mengapa Tuhan memberikan aturan? Gereja kita mengajarkan bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat adalah satu, sebagai cermin, supaya kita bisa berkaca, melihat diri kita berdasarkan firman Tuhan, hukum Taurat. Yang kedua, sebagai pagar, bukan dalam rangka membatasi gerak kita. Enggak, bukan seperti sedang di kandang. Justru yang dibatasi adalah bahaya atau ancaman yang membinasakan. Seperti ada jurang, atau di pinggir jalan, kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada pagar pembatas supaya kendaraan tidak langsung terjun ke bawah. Demikian fungsinya. Yang ketiga, ada sebagai pandu, atau menjadi mengarahkan kita mana jalan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu tujuannya, makanya diberi hukum Taurat. Terlebih lagi, supaya terbangun sistem sesuai dengan kehendak Allah, yaitu sistem kasih. Supaya umat itu hidup di dalam kasih. Dalam rangka itulah Bapak Ibu coba dikasih Tuhan, Musa mengingatkan dengan sangat keras. Menjelang akhir dari pelayanannya, menjelang memasuki tanah Kanaan, supaya umat Tuhan ingat bahwa yang memberitakan keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mengerjakan itu, bukan Musa, tetapi Tuhan sendiri. Betapa beruntungnya kita orang percaya. Yesus sendiri yang telah menjadi korban tebusan dan menyelamatkan kita, bukan? Supaya kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan dan kehidupan yang benar, dan kehidupan yang berkualitas. Sehingga ketika aturan dibuat, hukum Taurat diberikan, tujuannya supaya kita tetap tinggal di dalam kasih. Itulah Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, makanya ketika hukum Taurat selalu dibacakan di hari Minggu contohnya, dan jika dengan maksudnya selalu dimulai dengan kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita nggak mampu melakukan kehidupan yang baik dan hidup di dalam kasih Allah kalau kita nggak takut kepada Tuhan dan kita tidak mengasihi Allah. Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa banyak sekali firman Tuhan sulit dilakukan, coba mari kita lakukan dengan hati yang hormat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi hidupku yang perlu dikasihi, benar, Tuhan mengasihi kita kok. Dan Tuhan akan semakin menyatakan kasihnya kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Perjuangan perlu sebagai respon kita atas kasih Tuhan. Itu yang namanya iman. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap teguh di dalam Kristus, tetap teguh dalam Tuhan. Lakukanlah dengan sukacita apa yang berpadanan dengan Injil Kristus, supaya sampai akhirnya kita pun akan dinyatakan menang bersama sang pemenang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati.